Baik, sebelumnya nama saya Muhammad Krisna Maulana Firdaus dari kampus Vokasi Jubung, kelompok 13 dari mata kuliah PPKN. Sebelumnya saya akan menanyakan kakak soal tugas kelompok kami yang berjudul hak dan kewajiban mahasiswa dalam menjaga ketertiban di lingkungan kos. Pertanyaan yang pertama adalah, bisa ceritakan seperti apa bentuk senioritas yang sampean alami di kos? Di kos ya. Iya. Waktu di kos, aku pernah disuruh teman-teman yang harusnya dilakukan bersama-sama, tapi malah aku disuruh sendirian. Ya kayak nyapu, ngepel, nyuci baju, kayak gitu. Nah, terus pertanyaan yang kedua nih kak, bagaimana perasaannya sampean pas ngalami hal tersebut? Nah, awalnya saya sih nggak nyaman ya, kayak takut tuh. Ya juga pengen pindah juga aslinya. Tapi aku coba nyari kos lain itu susah banget, jadinya ya tak tahan. Nah, pertanyaan yang ketiga nih kak, apakah senioritas itu mempengaruhi kenyamanan nih sampean pas tinggal di kos? Banget sih mas. Ya sangat pengaruh sih. Kayak gimana ya, kalau mau keluar kamar tuh kayak nggak nyaman gitu. Soalnya kalau keluar pasti disuruh. Tadinya ya saya seringnya tuh di dalam kamar, saya kayak gitu. Kalau nggak ada kelas ya di kamar terus. Nah, pertanyaan yang keempat nih mas, apakah sampean pernah mencoba melapor atau membicarakan hal yang sampean alami dengan orang lain? Pernah waktu itu aku cerita ke temanku kan. Nah, kalau mau lapor ke bapak kosnya itu takutnya malah aku yang dimusuhin gitu. Jadinya aku gak berani lapor, cuman cerita ke teman. Bahkan orang tuaku pun gak ceritain, takutnya nanti malah jadi khawatir gitu. Oke mas, pertanyaan terakhir nih, menurut masnya apa yang sebaiknya dilakukan agar hal kayak gitu nggak kejadian lagi? Ya harusnya pemilik kos bikin peraturan sih, kayak tata tertib yang tegas. Ya kayak biar gak bedain lah mana yang junior mana yang senior. Selain itu penting juga pemilik kos membuat suasana yang nyaman ya antar yang ngekos di situ lah, biar kesaudaraannya ini jadi satu kayak gitu. Nggak ada masalah. Iya. Baik kak, terima kasih atas telah menjawab pertanyaan saya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya sampean kak. Iya nggak apa-apa. Terima kasih ya kak. Selamat sore, perkenalkan nama saya Denny Sobudi. Saya dengan narasumber saya yang menjadi korban senioritas. Nah, menurut Anda, kenapa sih senioritas itu bisa muncul di lingkungan kos mahasiswa? Karena dirinya merasa paling udah lama di tempat situ, lalu ada orang baru jadi pengen dihormati, disanjung lah, tapi dengan cara yang salah. Terus, apa dampak negatifnya buat suasana di kos antar penghuni kos? Dampak negatifnya tuh ada banget, yaitu suasana lingkungan kos tuh jadi nggak nyaman gitu. Jadi kita buat nolong aja tuh sungkan gitu. Terus, pernah enggak ada masalah gara-gara senioritas di kos? Saya pernah ngalamin gimana miskomnya saya dengan teman kos saya itu tentang kotornya wastafel. Terus, bagaimana perasaan Anda kalau diperlakukan secara beda-beda oleh senior di kosan? Pastinya gak enak banget ya, aku jadi canggung, jadi nggak bisa nanya ini itu secara bebas. Jadinya tuh kayak akunya sendiri gitu. Terakhir, ada pesan nggak buat pelaku senioritas? Ada banget pastinya, yang dimana untuk mendukung lingkungan yang harmonis, yang betul itu kan harus mempunyai komunikasi yang baik. Kalau misalkan ada kekuasaan kayak gitu kan suasana jadi canggung, jadi malas untuk berinteraksi satu sama lain. Jadi tuh harus banget dihapuskan senioritas itu ya. Salam. Baik, terima kasih. Sekian wawancara dari saya. Jadi kesimpulan dari video pertama dan kedua itu adalah
Kasus senioritas yang terjadi di lingkungan kos mahasiswa mengungkapkan bahwa pola hubungan antar mahasiswa tidak selalu berjalan secara seimbang. Senioritas biasanya muncul ketika penghuni yang sudah lama memiliki otoritas lebih besar dibanding penghuni kos yang baru. Hal ini dapat terlihat melalui perkembangan aturan sepihak, pembagian tugas yang tidak adil, pemberian tekanan psikologis, hingga sikap yang membuat penghuni baru merasa sungkan atau takut untuk menolak. Praktik tersebut sering kali terjadi secara bertahap yang dianggap wajar karena sudah menjadi kebiasaan atau diwariskan dari penghuni sebelumnya. Oke, yang kedua, fenomena ini sebenarnya menunjukkan bahwa rasa kepemilikan yang berlebihan dan kurangnya komunikasi terbuka dapat memicu hubungan yang tidak setara. Di lingkungan kos, setiap penghuni memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga senioritas dapat memperburuk suasana jika tidak dikelola dengan baik. Penghuni baru mungkin merasa tertekan, tidak bebas, bahkan kehilangan kenyamanan di tempat tinggal yang seharusnya menjadi ruang aman selama masa studi. Senioritas berdampak pada penghuni kos yang baru dan dapat menyebabkan sebuah konflik yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekacauan di dalam ruang atau lingkungan kos itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencegah praktek senioritas yang merugikan, seluruh penghuni kos perlu membangun interaksi yang sehat dengan komunikasi dua arah, seperti membuat peraturan yang disepakati bersama dan juga sikap setara. Di sisi lain, pengelola kos juga perlu berperan dengan membuat peraturan yang jelas, seperti menyediakan saluran untuk melapor dan juga memfasilitasi untuk kepentingan bersama. Pada akhirnya, kos mahasiswa seharusnya menjadi lingkungan yang memberi keamanan, kenyamanan, dan dukungan untuk para mahasiswa untuk menjalani aktivitas belajar. Dengan mengurangi sikap senioritas negatif dan menumbuhkan sikap saling menghormati antara satu sama lain, lingkungan kos dapat menjadi tempat tinggal yang sehat, harmonis, serta dapat mendukung pertumbuhan pribadi dan sosial pada semua penghuni kos.